Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ferdo. Saya Henry. Kami dari Selapan Kreatif. Hari ini kita mau podcast di rumahnya Mas Ari yang kebetulan dia usaha jasa servis AC. Langsung aja ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bro. Wih, what's up man? Siap bro. Wah, alhamdulillah baik. Dari mana Pak Bro sekalian ini? Dari muter-muter aja. Aduh ya Lagi Allah. ngapain sih? Ya salah. Kayaknya sibuk amat. Kita kan perintis bukan pewaris. Jadi kita harus selalu tekun menganalisa sesuatu yang harus dianalisa. Benar. Ya Kenalan contohnya. dulu. Oh iya. Gua. Oh iya. Bapak ini apa bapak ini ya? Saya ini Mas Joni. Mas Joni. Karyawan baru. Oh, Dari karyawan Selapan baru. Kreatif. Johnny S Papa. Karyawan apa? Di mana? Dari Selapan Kreatif. Apa itu? Itu tuh YouTube itu loh. Sebenarnya saya nggak tahu juga itu. Oh, YouTube. Oh, jadi kesini dalam rangka ngeliput saya ceritanya. Oh ya Allah. Enggak, kesini cuma numpang. Pada tahu kan saya siapa? Ah, ini. Kenalan dulu deh. Kenalan. Dia udah tahu saya kan? Perkenalkan saya Mas Ari Ngakak ya dari Selapan Kreatif. Saya itu Wak. aslinya saya itu tuh pekerjaannya kayak gini. Saya tuh bergelut di bidang perasian yang lumayan lama. Saya tuh di bidang perasian. Awalnya dulu tuh saya tuh tahun 2012 dulu saya tuh merantau ke Bekasi. Kebetulan di sana kakak adiknya kakak ipar saya itu punya bengkel AC. Sehubungan dan dihubungkan saya belum bekerja, waktu itu saya disuruh ikut beliau. Ayo Ri, daripada kamu ada kerjaan, ayo ikut saya. Nah dari situlah awal mula saya bergelut di bidang AC. Lah emang bisa bikin bisa nyervis AC gitu. Dikit-dikit Sekolah apa gimana? Iya, itu. sekolah kali ya. capis nih. Sekolahnya kuliahnya di apa, Mas? Alhamdulillah saya dulu sempat kuliah di teknik elektro, fakultas elektro di Unisma, Bekasi. Nah waktu itu saya lagi bekerja di perasian, delalah tuh ada kampus yang katanya bagus. Akhirnya saya daftar, lah kok delalah diterima. Oh, berarti belajar servis AC dulu baru kuliah ya? Ya sebenarnya belajar dulu baru kuliah, tapi habis dari kuliah itu malah saya tinggalin AC. Saya masuk ke PT. Saya di PT tuh lama, sekitar ada 6-7 tahun di PT, baru saya balik ke sini. Di sini gak ada kerjaan, ngapain dagang segala macam, ujung-ujungnya di AC lagi. Dulu servis AC dari nikah apa sebelum nikah? Dari sebelum nikah saya dagang dulu Mas. Dagang apa, perabotan? Pempek-pempekan. PPA. Yang mau makan pempek bisa hubungi saya Mas. Pempek saya punya produk pempek loh. Berarti kerjanya banyak ya? PNS. Ya itu tadi namanya kita kan perintis bukan pewaris, jadi ya harus semangat lah kerjanya. semangat kerjanya. Ini saya lihat banyak alat ini. Ya ini salah apa satunya, ini modul ini sebenarnya letaknya ada di indoor. Perlu saya terangkan sebenarnya di AC itu nggak muluk-muluk Mas, cuma ada 2 item yang penunjang itu cuma ada 2. Yang pertama itu indoor, yang kedua itu outdoor. Contoh indoor itu yang ada di sini, ini namanya indoor. Oh, ini buat dalam ya? Dalam buat kipas-kipas angin. Yang kedua itu ada outdoor yang buat bagian luar. Di bawah Berarti itu. kalau kita masang AC ya di kamar, di dalam itu ada AC juga, di luar juga ada AC juga, ada angin juga. AC itu sebenarnya itu kesatuan Mas. Satu kesatuan. Air conditioner. Sepakat deh, sepaket. Sebenarnya itu tuh cuma terbentuk dari kata air yang menetes. Jadi di situ ada pendinginan sehingga air itu menetes, setelah didinginkan keluarlah namanya AC. Gitu Mas. Enggak, emang itu memang satu komponen dalam sama luar ya? Iya, aslinya itu satu komponen. Yang inti jantung dari AC itu sebenarnya cuma kompresor.
kompresor. Kompresor itu yang mana tuh? Kompresor itu ada di bagian sana yang bentuknya tabung kayak gini, cuman dia bentuknya kecil. Oh ini bukan yang biru ini. Oh itu namanya freon. Freon itu adalah makanan dari AC. Makanan kompresor namanya freon. Berarti kalau sebelum makan digoreng dulu gitu ya? Waduh, ini justru bisa buat goreng-goreng kayak gini nih bang. Iya. Jadi kalau ini apa nih? Itu namanya kapasitor mas. Nah, Gunanya? kapasitor ini untuk pembesar arus. Jadi ketika arus yang masuk melalui AC ke apa namanya modul dia itu harus dibesarkan dayanya supaya dia bisa ngangkat si AC-nya. bukan si kompresor. Kalau dia ya kompresor berikut sama kipas atau di blowingnya juga ada. Semua komponen listrik mesti ada. Dan ini tergantung besarnya. Kalau dia itu ada besar mikrokeparat namanya. Parat. Mikrofarad. Parat. Iya mikrofarad, bukan mikrokeparat ya, mikrofarad. Nah mikrofarad ini dia tergantung AC itu mau berapa PK. PK itu bahasa dari Belanda atau Jerman. Kalau di bahasa Indonesia itu tuh bahasa Inggrisnya horsepower atau tenaga kuda. Kalau di Indonesia itu sekitar 6.000 kalau 1 PK itu 6.000 sekian. AC itu buat AC nih, ada berapa PK kira-kira? Kalau yang untuk ini kan dia di 30 mikro ini untuk 1 PK mas. Kalau di 1 PK itu antara 25 sampai dengan 35 mikro. Bisa kuat ya. Hah? Mas Preon, Haus rupanya bapak. ada yang kehausan Mas Preon? Ya Allah, kamu ini udah saya adopsi dari mana-mana loh dia ini Mas Preon ini nih. Udah dari tempatnya Mas Perdo. Itu teman saya ada Mas Perdo. Oh, dia tukang sablon. Terus sablon itu ada Mas Sote. Tahu Mas Sote? Monggo kopinya Mas, ini metik langsung dari pohonnya. Lama banget sih Ya, Mas. Dadak metik dulu loh ini Pak, metik langsung dari pohonnya. Maaf ya Mas Preon repotin ya. Iya, saya kan dibayar mahal di sini nih, harus repot. Jangan sungkan-sungkan ya. Ini kopi siapa ini Mas Preon? Ya udah minum-minum aja loh. Ya, lanjut. Kalau ada apa-apa panggil aja ya. Siap. Saya mau masang AC itu ukuran kamar saya itu 4x5. Itu pakai berapa PK? 4x5 itu bisa 1 PK bisa, cuman dia agak nggak dingin karena kan sebenarnya kan kapasitas AC itu kan kalau 4x5 tuh standarnya seperempat. 4 PK. Seperempat. Karena dia dihitung berdasarkan apa ya, luas bangunan itu kalau dia sekitar 18 meter persegi itu dia pakainya 1 PK. Jadi dikaliin aja. Oh, jadi ada hitung-hitungannya. Nah, kalau 18 meter persegi itu dia 1 PK, jadi dikali aja. Nah kalau buat kayak tegangan nih, AC itu kan 1 PK nih. Buat tegangan di rumah itu kuat nggak? Kira-kira ada yang 900 watt, ada yang 1200 tuh. Dia pakai yang berapa itu kalau kita pakai yang 1 PK? Kalau yang 1 PK itu dia di 900 saya nggak rekomen. Karena takutnya kan 900 itu kan belum ke pakai yang lain. Yang lain. Karena kalau di gitu kalau di setengah PK itu dia tegangan antara 350 watt. Setengah PK, kalau di 1 PK tuh sekitar 600, ada yang 500 gitu. Takutnya buat kepake masak, belum sibel, belum lain berat ya nanti. Bisa dipakai 2 atau 3 tergantung kekuatan si termis. Nah, untuk kayak yang saya tahu nih kan kayak arus listrik kan tegangan listrik tuh. Oh iya, diminum Mas, diminum. Yang tegangan listrik tuh apa? Ada AC DC tuh apa ya Mas? Tolong jelaskan. Sebenarnya tegangan listrik itu kalau yang AC DC, maksudnya AC DC itu AC itu tuh sebenarnya tegangan yang langsung dari PLN. Itu dia namanya tegangan AC. Begitu dia terkontaminasi, kita ngomongnya terkontaminasi dia, terkontaminasi di catu daya sama namanya si trafo, dia barulah jadi DC. Nah DC inilah yang bisa dipakai di rumah-rumah kita, kayak di TV, radio, HP Anda itu DC. DC ya. Kalau pakai AC beduk. Dia baterai gitu ya.
AC relay. musik. Lagu itu. Jadul banget. Nah ya, ya gini komponen-komponennya, termasuk dia tuh di pasti setiap AC itu ada namanya relay. Relay ini dia buat protect antar dari si ini namanya termis. Termis ini sensor suhu. Nah di sensor suhu ini ketika dia sensornya taruh di sini nih, di sini nih masnya. Nah, ketika freon masuk, gini aja saya jelasinnya, saya ke situ boleh nggak? Enggak. Hah? Jadi gini, listrik kan ini, begitu dicolok, nah kan, larinya ke relay. Enggak dulu, pertama dia ke modul dulu, otomatis di on dulu kan dia. Ketika on, modul akan membaca kalau itu membaca on, begitu dia on maka si kompresor akan jalan. Kenapa kompresor jalan? Karena dia membaca ketika arus ini, oh ternyata di sini kurang dingin. Nah ini namanya yang baca sensor dingin. Kalau sekolah kering. Kamu kayaknya dulu nggak sekolah ya? Enggak, Pak. Saya langsung lulus. Oh. Sekolah saya. Berarti kamu jenius, gila bro. Nah, Duduk. Siapa? Tadi ngomong-ngomong ujuk-ujuk langsung ke AC. Jadi ini sebenarnya apa kerjaannya? Iya. Kamu kerjaannya apa sebenarnya? Servis apa tukang jual AC? saya itu bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Kalau mas kalian butuh barang atau Khususnya jasa, elektronik ya. iya, AC bisa hubungi saya. Kipas angin, Bisa, mesin cuci bisa, handphone bisa, laptop bisa. Jangan manusia listrik kamu. Saya tuh hidup loh kalau diginiin. Ini Saya hidup juga saya. hidup sih, senggol-senggol. Berarti kalau ada AC rusak dibenerin. Bisa, Dipanggil apa gimana? bisa. Saya termasuk pria panggilan. Panggil 3 kali apa 4 kali? Cukup 1 kali telepon pasti saya datang. Kalau saya ngicik bumi 3 kali keluar nggak? Woi, itu di luar bumi. Diinjek loh. Mohon maaf saya nggak Kalau tahu. klien-klien yang ditangani ini sampai mana aja mas? Paling jauh. Paling jauh lah. Untuk saat ini paling jauh saya di Kemenak, di Karanglo. Karena kan saya kan di sini kan baru, alhamdulillah di sini nih baru buka belum ada 1 tahun malah. Langsung dapat Kemenak gitu ya? Oh, itu the power of orang dalam. Oh gitu. The power of orang dalam. Rupanya. Bagi-bagi proyek. Udah punya CV apa legal belum mas? Udah kesana-sana itu? Sebenarnya sih belum legal, iya. Cuman kebetulan waktu kemarin itu kan vendornya kan mungkin banyak kan job, terus nggak bisa datang, terus akhirnya orang dalam bilang sama saya, udah lari daripada saya nunggu kelamaan. Ini habis kebakaran kemarin kan alhamdulillah Kemenak, jadi pas kebakaran dikasih ke saya vendornya. Nah setelah itu hubungi saya disuruh megang AC di Kemenak. Itu paling jauh saya mas. Kalau ini apa? Lain ini cuma servis doang, apa termasuk perawatan? Apa ada yang lain-lain nggak? Ya servis, perawatan, pemasangan, pengadaan yang berhubungan sama Permisi, kelistrikan saya. Mas. Oke, oh. Saya liatin kok ngobrol sambil ngopi nggak punya rokok, kasihan amat ya. Saya beliin rokok nih. Kurang baik Asisten gimana? Kesepian Ya. banget. Mas Freon namanya mas. Iya. Coba kita dulu, namanya siapa mas? Saya Freon, Mas Freon, panggil aja Mas Freon. Saya asistennya Bapak Ari Ngakak. Jadi kalau butuh apa-apa silakan kring telepon saya. Ini monggo dirokok ya. Iya ini Jangan asisten malu-malu. sangat baik banget. Di mana-mana selalu ada dan job desk-nya banyak banget. Pengertian banget lagi. Iya, udah hujan, dingin. Koreknya? Tenang aja. Koreknya nggak dikasih sama dia. Tenang. Nggak bahaya tak Pak? Gosong. Saya takut kosong mulut saya. Tenang. Ya itu lagi ini mas. Kurang. Mas kalau Kurang. Kurang.
Balik ke topik. kurang itu. Kurang itu. Sabar. Mas Prion. Kalau Mas Prion nggak berani kayak Mas Perjo ini pakai penjosan. Wih, makasih bro. Gimana terus lanjut. Just kidding bro. Tadi Biasa. lanjut sampai mana tuh? Perawatan, Menerima pemberian perawatan jasa juga. perawatan Iya. juga. Kalau kerja sendiri apa sama kawan? Sama kawan. Alhamdulillah dia ini masih agak sedikit meriang hari ini. Rindukan kasih sayang. Oh, jadi dia nggak bisa hadir. Sebenarnya dia tadinya mau hadir, cuman alhamdulillah dia meriang jadi nggak bisa hadir. Itu infonya kawannya itu intelijen mas ya. Uish. Alhamdulillah diberi. Itu salah satu intelijen saya. Untuk apa? Terutama pencarian kabar berita burung yang sangat membagongkan buat saat ini ya guys ya. Kayak berita tindak pidana pencucian uang. Enggak kan intermezzo aja ya. AC itu punya problem nggak sih mas? Oh, sebenarnya Ya, problem biasanya yang Apa dia setahun Rusak. sekali harus yang biasanya baru? problem itu rata-rata ya yang saya tahu itu bukan gara-gara karena nggak dicuci ya. Emang cuma udah masanya aja habis. Nah, terutama yang problem itu di sini. Apa itu? Ini di kapasitor, kapasitor. terus sama di namanya ini overload, Apa lu? Berarti Overload. kelebihan itu. kelebihan panas. Kelebihan mana? Ya itu juga sebenarnya salah satu bagian dari pencucian sekarang karena dia kan di kan di order itu kan ada namanya evap yang di belakang bagian belakang. Nah itu dia tuh bisa panas karena tidak dicuci. Freon, kamu jangan makan sendiri Freon. Oh ya. Temennya dikasih. Ya Allah. Nah itu yang menyebabkan dia panas lalu overload. Nah ini Bentar, Mas. dia yang dihajar overloadnya ini mas. Ini alatnya namanya overload. Overload. Ini yang sudah rusak seperti ini contohnya. Ini Pak, cemilannya Pak. Oh yang itu tadi gorengan apa tadi? Yang ini kayak beli pribadi. Kok tamunya boleh aja. Tamunya nggak boleh request, maunya tuan rumah dong. Ya, maaf lu. Ini rusak. ini udah rusak. Ini kalau udah rusak tuh dia udah nggak ada lagi buat perekatnya dan kadang dia Boleh. bisa meledak, Tambah nggak? bisa meledak, pecah. Sama kadang kan AC itu kadang Nah, udah ini lama nih. Ini. Hmm. Minta gorengan kasih. udah lama dipakai terus kadang ada yang kurang dingin. Sampainya dimakan semua ya. Itu apa Ya nih? kalau Mas? kurang dingin itu bisa kemungkinan dia evaporatornya kotor. Evaporator itu bagian atas itu besi-besi yang garis-garis ada apa namanya gersek-gersek kawatnya itu. Nah itu namanya Kotor ya? evaporator. Pipa buat pendingin. Ini saya lihat ada tabung warna pink ini. Tabung apa itu ya? Ini freon. Kita kirain ini buat kompor gas. Ini freon buat jadi freon itu gunanya setelah dicuci, umpamanya kan kata kamu kurang dingin kan. Nah, begitu sudah dicuci, ternyata sudah bersih, evapnya sudah bagus, terus anginnya sudah bagus, belum dingin, kemungkinan freonnya kurang. Dan freon itu bisa kita ukur, freon itu bisa kita ukur pakai alatnya. Ini namanya adalah analyzer namanya. Buat ngecek lah. Iya, ini kalau dokter itu yang itu loh, yang buat gini, Stetoskop. stetoskop. Kayak gini. Ya, ya. Nah, tapi kalau kita manggilnya itu namanya adalah analisa. Kalau buat yang misal nih kurang ya freon tuh itu di Tekanan. tekanan berapa dia? Kalau buat tekanan sendiri, kalau di satu PK, di setengah PK itu dia berada di 70 sampai 80 PSI. Itu kurang gitu ya? Itu tekanan asli. Oh penuh. Standar segitu. Ini bisa buat ngecek ban nggak mas? Ini beda mas. Jadi kalau si selang freon ini dia antara R2. Nah, freon itu ada macam-macam. Yang pertama dia contohnya ini ada R32, ini R22, ini R134 ya. Itu 43. Bedanya Harganya biasanya. Enggak, Yang bedakan. jenis-jenis. Jadi masing-masing AC itu punya jenis freon masing-masing. Kayak ini dia dipakai untuk mobil sama kulkas biasanya. Pakai ini. Pakai ini kalau mobil kulkas. Kalau
AC rumahan dia besoknya ini R32, R22, R41, R410 itu dia pakainya freon rumahan. Seperti ini freon rumahan, itu yang bawah itu juga freon rumahan. Kalau ini buat khusus buat mobil sama buat kulkas. Ini freon ini dipasang di AC-nya. Enggak, jadi freon ini Diisi. iya diisi. Kita analiser dulu, colok nih di situ kan nanti Iya, ada iya. lubang tuh, dicolok. Kan? Kita lihat ketika dia kurang ke kekuatan PSI-nya tekanannya, nah kita tambah freon agar dia stabil tekanannya. Oh jadi ditambah ya? Kita nggak dikuras habis gitu? Nggak perlu sekedar ini sentingan dari teman-teman, ada yang tukang AC itu katanya ada yang dikuras habis lah, ada yang setiap cuci harus tambah freon. Nah itu enggak, karena pada dasarnya freon itu tetap ada, kecuali instalasinya bocor. Ketika menginstalasi ternyata instalasinya bocor, dia bisa habis. Jadi Cuman kalau- itu jarang banget terjadi. Jadi kalau dia kurang tuh nggak harus dikuras ya? Nggak harus dikuras. Buat apa diuras? Toh di situ juga masih ada, tinggal Ada. ditambah doang. Apa dia nggak bawa freon yang sama? Dan itu nggak bisa. Kalau umpamanya freon kita umpamanya tipenya R23. Terus kita kuras, kita ganti R32, nggak bisa. Oh, harus tetap Karena tipe yang sama ya? karena dia di dalam si apa namanya? Mesin itu dia ada piston. Piston itu yang Kayak motor ya? iya, piston itu yang mendorong freon. Ketika freon itu berubah, maka piston itu harus berubah. Gak kuat ya, takutnya meledak nanti. Kalau buat nih, misalkan ada yang mau pasang AC nih, cara ngitung kapasitas AC-nya berapa PK itu di rumah itu gimana tuh, Mas? Cara ngitung ruangan. Ya ruangan lah ya. Enggak, kalau saya mau bikin kamar, rata ini perlu berapa? Jadi gini Mas, kalau kapasitas per PK atau PK itu kan tadi saya udah bilang, kalau di bahasa PK itu di bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Kalau di bahasa Inggris sendiri PK itu adalah horsepower. Horsepower itu adalah tenaga kuda. Jadi per 1 PK itu sekitar 6,78 apa sih namanya belakangnya, aku lupa nama belakangnya. Nah pokoknya 6.870-an. Ya sekitar begitu. Tapi itu kalau menurut mereka, cuman kalau di lapangan biasanya itu 18 meter persegi itu untuk 1 PK. 1 PK ya. Jadi itu kan gitu, lebih gampang kan. Kemudian kalau lebih dari itu berarti kan, oh gua mau buat segini, berarti dikaliin aja, kaliin dua gitu. Ini namanya apa, Mas? Nah ini pipa Mas. Pipa. Nah ini buat instalasi, buat selingan instalasi begitu Mas ya. Jadi instalasi ini kita harus di flaring terlebih dahulu, namanya ini alat flaring. Ini ada cutter pipa, ini namanya cutter pipa ya teman-teman. Buat motong pipa ini. Buat motong pipa. Setelah dipotong, ini potong, kita harus di flaring terlebih dahulu. Sebelum di flaring harus ada netpol namanya. Caranya ya kayak gini, cuma gini doang. Terus di flaringnya. Oh, besarin Dibesarkan supaya dia pas sama netpolnya. Oh, buat biar apa nggak robok gitu. Biar ngunci sama kayak gas. Kalau gas sama kayak paralon tuh. ya paralon. Kalau paralon kan dia lebih mudah. Udah ada, kalau gini kita harus ngepas dulu. Kalau sudah dipas baru dia bisa masuk ke netpol. Nah, kayak gini. Ini sudah pas sama si netpol, dia baru bisa klop. Mas, AC paling gede itu berapa PK? Boleh Mas. Urutannya dari yang kecil paling gede itu berapa? Biasanya sesuai kebutuhan nggak sih? Sesuai kebutuhan. Kalau saya mentok saya pasang tuh baru 2,5 PK. Mentoknya saya pasang loh. Yang paling kecil 0,5 PK. Cuman itu biasanya kalau besar kayak kapasitas apa ya, Sandra minimarket, supermarket itu dia pakai AC sentral. AC duct. AC ducting. AC sentral masuk. Nah, kalau misalnya di aula, Chiller. kalau aula itu biasanya makanya berapa PK? Kan pernah saya lihat di aula tuh ada yang berdiri, ada yang kan. Iya, ini berdiri. Nah, Apakah emang butuh
Kayak kulkas beberapa tuh. biji apa cukup satu yang gede itu gimana? Kalau buat aula itu khusus buat aula biasanya yang sering dipakai itu AC chiller. Chiller. Oh. Atau standing AC. Oh, jadi yang berdiri itu namanya standing. Standing AC. Itu berapa PK itu? Itu bisa ada yang 3 PK, bisa ada yang 4 PK. Ini saya lepas ini kayak ada yang 4 PK juga. Ada. Kalau yang paling besar itu loh, lebih dari 4 ada. Saya kurang tahu, Mas. Soalnya kan saya baru kalau buat AC kayak gitu. Belum sampai sana. Belum sampai sana. Karena saya masih main AC yang abal-abal aja cetek lah. Berapa cerita. Kalau Kalau ini apa? Biasanya kalau AC itu biasanya kerusakan apa aja sih kerusakannya kalau dia yang biasa ditemuin di lapangan? biasanya itu di kipas nggak bisa muter mati karena kapasitornya meledak atau kompresor mati gara-gara kapasitor. Pasti rata-rata kapasitor mas. Itu indikasi biar tahu oh yang rusak itu apa indikasinya apa tanda-tanda Biasanya kerusakan? dia kedip. Kedip. Lampunya ada yang kedip atau dia hidup terus mati. Hidup lagi mati tapi nggak ada dingin-dinginnya nggak ada. Nah, Biasanya di situ. Kalau buat AC nih, misalnya kayak ini kan indoor sama outdoor tuh ada jangka waktu nggak sih mas? Kira-kira berapa tahun harus ganti yang paling unit awet itu gitu? yang indoornya apa yang untuk di luarnya? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Tergantung cara perawatan aja ya. Perawatan. Yang jelas kalau di AC ini rajin-rajinlah Anda membersihkan saringan udara. Filternya. Filter ini contohnya. filter. Pak, ini gimana ini? Tiba-tiba Payungnya rusak. makasih ya Pak ya. Itu kan servis payung juga gimana nih? Ya segalanya, Mas Freon ini nih agak lain emang. segalanya. Ini mas. Oh, ini namanya filter ya. Filter ini adanya di biasanya kalau casing kita buka dia ada filter ini. Nah, Ini adanya di indoor ya? di indoor. Casing itu kita buka. Biasanya dia ada filter. Nah, preventif buat mandirinya itu sering-seringlah dicuci. Buka, cuci. Begitu kalau ini udah dibuka, dicuci terus gak dingin, barulah masa servis. Ya kalau misalnya saya yang nggak bisa nyuci AC, bisa manggil sampean. Bisa banget. Mahal nggak nih? Mahal males saya. Saya servis tergantung tempat ya. Kalau umpamanya itu tempatnya jauh, itu saya minta akomodasi jalan. Ongkos jalan. Ongkos jalan itu. Kalau misalnya rumah saya di WM gitu, kan ngelewatin laut sama kali. Gitu. Oh! Mau nggak mas? Mas TW kayaknya itu rumahnya itu. Ya, Saya betul, daerah saya sana kenal itu. itu. Ada kenalan orang sana ya? Ngelewatin kali, ngelewatin laut itu bisa nggak mas? Rumah saya di sana soalnya. Mendingan pakai orang sana aja mas. Oh, ya, ini kan ngomong udah panjang lebar nih. Buat alamat sampean ini di mana? Biar kawan-kawan ini pada tahu. Buat kawan-kawan atau calon customer saya yang sekiranya membutuhkan jasa atau pemasangan AC atau butuh servis lainnya berhubungan dengan elektronik, bisa langsung hubungi ke kontak saya atau ke alamat saya di Jalan Cermai. Nomornya nggak ada, alhamdulillah yang jelas di Sanggar LK. Sampai masuk ke Jalan Cermai, di situ ada Sanggar LK lah di situ. Yoso Mulyo Metro Pusat. Oke. 21 C. RT berapa? RT 323 RW 08. Kenal nggak sama Pak RW? Alhamdulillah saya kenal lah RW-nya. RW-nya namanya Bapak Asep, RT saya namanya Pak Lori. Pasti Bapak udah tahu lah. Soalnya Rory. kejadian. Horor. Bukan lori. Ya kebetulan waktu itu saya pas ditanya itu lagi ngeblank. Oke. Pernah ada yang tanya sama saya, RW-nya siapa namanya Mas? Oh, saya lupa. Oh, ternyata Pak Asep saya baru ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya biasalah manusia tetap Oke. lupa. Nanti untuk informasi alamat, sosial media, nomor WA, nanti ada di deskripsi video ini ya. Jadi biar nggak nyusahin yang edit. Iya. Jadi kalau mau tanya-tanya, mau servis, yang ngelayanin pembelian juga ya mas ya? Ya bisa pembelian pengadaan bisa. Sebenarnya Baru saya kan ada. Ini contohnya saya kan yang siap diluncurkan, yang ada yang mau order silakan. Berarti diambil. sampai kalau dapat servisan rusak sampai bawa pulang benerin jual lagi. Oh, kadang itu. Oh, untungnya banyak betul. Iya, namanya juga manusia, Mas. Daripada kita berbohong kita jujur ya. benar. Ada sering saya tuh kalau nggak
si AC, HP itu sering ada gitu. Berarti kalau apa rusak dibenerin nggak bisa, pura-pura nggak bisa gitu. Ya enggak, Ntar gue jual gitu. kita Kan. jujur, umpamanya Mas ini segini harganya, gimana kira-kira, apa mau dilepas, apa mau dibenerin, apa mau dijual lagi. Oh Mas, saya mau jual aja, ya oke. Lo nggak apa-apa, ntar saya jual lagi. Oh, gitu. Lumayan ya. Iya, kalau nggak saya tawarin nggak apa-apa. Licik juga akan sampean ya. Iya, sama kayak manusia pada umumnya. Iya. Mas punya pengalaman pernah kesandung kayak gitu, apalagi di jalan ke orang gitu. Pengalaman unik apa? Yang paling Pengalaman berkesan? unik saya itu, saya pernah Pernah nggak dibayar apa gimana? servis AC. Nah, servis AC itu di satu rumah, saya itu servis satu AC. Begitu servis satu AC bener, di rumah itu ada 2 AC nganggur. Lumayan. Parah di ini. Dibawa pulang. Enggak, Oh enggak. saya nggak tahu kalau di situ ada banyak AC sebenarnya. Begitu saya servis, saya benerin bener, saya mau pulang. Mas Ari, iya gimana Pak? Itu di belakang ada AC 2 nganggur, bisa dilepas sama dibawa pulang. Loh, yang bener Pak, itu menurut saya itu unik. Dan bagus. Berarti Dan alhamdulillah sudah saya jual dua-duanya. berarti yang unik itu yang menguntungkan. Yang menguntungkan selalu unik. Oh, iya, iya. Kalau yang apesnya nih, Apa saya pernah. Jadi itu lantai 3. Itu awal saya bergerak di bidang AC, lantai 3. Terus saya belum tahu perhitungan matangnya, saya kerja kayak Jokowi kan. Ketika selesai dibayar, kok rekoso banget. Lantai 3 tinggi, butuh segala macam peralatan yang memadai, tapi kok bayarannya kok cuma segaji. Itulah saya agak sedikit kecewa. Sombong, ya. kecewa dikit. Oh, kecewa. Terus berhenti dari servisan AC ya? Ya enggak, Oh, cuma lanjut. Saya kira kecewa Kirain berhenti. kapok. Disitulah saya bilang, kita tuh perintis bukan pengawas. Oke. Tapi kalau yang udah kecewa terus berhenti itu namanya apa, Mas? Aduh, kalau udah kecewa terus berhenti itu namanya itu bisa dibilang kita tuh janganlah sedikit-sedikit menjadi orang yang apa ya, yang ambigu dalam berpikir. Oh, abu-abu gitu. Abu-abu. Nggak jelas ya. Ngalor Nanti- ngidul nggak jelas. Itu Nanti- cemplung gitu. Nanti tahu begitu kita sudah lepas, ternyata di situ mengasihkan. Kayak saya di AC, saya memandang yang lain bagus, lebih bagus. Oh, saya coba ke sana. Begitu booming kayak sekarang musim panas kan, mulai orang order nasi kok kayaknya AC mau balik lagi, kita telat. Oh gitu. Jadi ya berjuang dari nol gitu. Ya. Berdua no, sama-sama tuh lebih baik, lebih asik. Benar-benar. Jadi nggak sekedar nyari duit lah ya. Jadi nyari berkah, nyari Nyari maslahat. berkah, nyari pelanggan, nyari ya kita kan kerjakan mencari apa ya? ilmu. Hiburan. Bisa hiburan, ini pasti ada hiburan yang bekerja. Ada. Terkadang kalau saya tuh lagi benerin AC terus teman saya kesetrum, saya tuh ketawa. Sombong amat. Dan itu sering. Saya pernah ngebohongin teman saya soalnya. Ya. Karena saya jengkel, teman saya ngeyel. Itu tuh nggak ada listriknya, harga listriknya. Kan ini kan dia nyimpen listrik, teman-teman. Ya. Kalau dia habis dipakai, terus dia dicopot, dia masih nyimpen listrik. Oh, masih nyimpen listrik dia. Simpen. Dia saya perangin nggak percaya, akhirnya Pegang sama dia. saya nggak suruh megang. Saya suruh Disuruh ngambil cium. kabel aja, nyambung. Itu kira cium. Begitu dia nyambung, Setrum. saya ketawa. Mangganya jangan ngeyel bos, tak gituin aja udah selesai. Untuk saran nih buat customer atau pemakai AC nih, itu gimana tuh? Saran buat customer, jangan takut salah. Kalau umpamanya AC itu kotor, itu bisa dibersihin secara mandiri. Karena AC itu pada dasarnya kotor kalau nggak disentuh. Nggak dingin kotor ya? Dibuka Atau aja sendiri, kerannya kurang ya? Itu nanti lah itu kalau keren kurang. Yang jelas tuh preventif mandiri itu kita buka, kita bersihin saringannya, sementara ini terus kita pasang lagi. Itu saran buat teman-teman kalau yang punya AC. Terus kalau yang belum punya AC, karena ini hawanya lagi pas panas-panasnya, tapi ini alhamdulillah masih hujan kita ya. Hujan. Kalau lagi panas tuh kan memang bener-bener panas banget kan. Itu bisa order ke saya, bisa berikut AC yang second atau yang baru, karena listriknya pun nggak besar. Bisa kalau setengah pekan itu sekitar 70.000 lah per bulan. Mas,
penggunaan AC itu yang baik hidup terus apa sesekali dimatiin apa gimana? Karena kan kadang-kadang di ruangan itu kan AC itu kan harus tertutup. Iya. Nah itu gimana mas? Itu sebenarnya beda-beda sih kalau teknisi bilang. Ada yang bilang kalau supaya awet dimatiin, kalau mati just awet lah karena Iya, gitu. iya. Ada yang dihidupin terus. Sebenarnya stagnan buat listrik itu pun sama. Karena yang dibaca itu kan suhu yang di pipa. Ketika suhu yang di pipa stabil, otomatis kompresor mati. Tapi kalau yang belum capai target dia hidup terus. Jadi masalah ketika kenapa suhu ini kok nggak stabil, itu yang jadi masalah. Kalau orang bilang lebih awet yang hidup terus atau yang hidup mati enggak. Ya. Tergantung AC-nya sendiri kalau kata aku sih. Untuk penggunaan baiknya untuk apa kesehatan lah. Kalau buat kesehatan sih kalau saya nyaranin ya bukan karena kesehatan. Kalau saya nyaranin bisa juga kalau ada juga kan termasuk bilfasi gara-gara AC karena kedekatan bisa jadi. Bisa. Cuman itu kalau orang sakit lah ya. Kalau orang sakit sama buat healthy. Cuman kalau buat keseharian itu tergantung uang. Kalau emang uang kita itu sudah banyak nggak apa-apa pakai aja terus. Itu nggak bakal berpengaruh kok sama kita. Maaf ini Pak, sebelumnya kalau nggak dimakan saya ambil lagi ya, soalnya mau tak kasihin ke rakyat jelata. Ini masih mau dimakan nggak? Masih cuma nanti. Oh, masih nggak boleh berarti. Saya aslinya. Mas ini pesan-pesan buat selapan apa? Kira-kira dengan adanya selapan ini gimana? Kalau selapan ini ya berjuang terus karena kita masih perintis. Ya walaupun hujan kayak gini kita kan bisa dibilang inilah semangat kerja kita. Kita jangan mau kalah sama paidu orang lain, sama omongan orang lain ya. Curhat apa gimana mas? Ya enggak, yang menurut saya sih sebenarnya itu sebagai pacuan kita aja. Pecutan lah ya. Yang jelas kita tuh maju terus mantang mundur. Kita tunjukkan kita itu bisa. Yang saya tahu tadi suatu saat kita bakal menjadi besar, kita bakal ngadain event. Ya, selentingan buat teman-teman semua, saya ada bagian dari selapan. Dan kita suatu saat akan mengadakan sebuah event yang sangat besar. Dan saya yakin event itu modal. Amin. Dan kita pun akan mendatangkan berbagai jenis macam orang-orang yang sangat luar biasa nantinya. Komunitas-komunitas yang belum pernah terpikirkan oleh kita akan kita undang begini. Dan itu harus. Oke. Kayaknya itu doang, itu aja lah ya. Ya. Udah lama-lama juga pusing begini. Pusing. Oh gitu. Kok kayak sedih gitu ya? Gue tuh belum jelasin loh semuanya ini. Ya tapi next gak apa-apa lah. Ya, kalau yang ada butuh penjelasan masalah AC atau di sini saya kurang penjelasannya bisa nanti bisa langsung aja ke sini. Alamatnya sekali lagi Mas di mana? Di Jalan Cermai, RT 23 RW 08, Yoswa Mulyo 21C Metro Pusat. Ada telepon dari Bapak Wali Kota. Alhamdulillah ya Allah. Halo Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share. Buat teman-teman Mas Ari, tolong dibagi, tolong di-subscribe. Kalau ada salah kata dari saya dan Henry, saya mohon maaf. Saya beda Allah, mohon ampun. Henry. Saya Ari Ngakak. Host ini host amatir ya. Amatir ini. Masih baru-baru ya guys ya. Oke, thank you. Salam. See you next time and bye bye. Dadah.